Itu saya kontrak Pak di Pelampitan. Satu kamar itu untuk berdua. Ya. 1 bulan 200.000, honor saya 200.000 Pak. Ya, jadi guru honorer itu jadi Pak, saya ngontel, kemudian sama istri mau memeriksakan anak saya, maksudnya periksa bidan tuh Pak. Itu bayarnya kalau nggak salah saat itu 20.000. 20.000. Krono duit Pak. Yang saya tanamkan pada anak-anak itu jangan takut untuk bermimpi. Life without dream is life without hope. Hidup tanpa impian itu hidup tanpa harapan. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Ya, bersama saya dalam Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Di hari pertama, ini di tanggal 3 Januari 2022 adalah hari di mana kita sudah mulai awal di tahun baru 2022 sebagai pembelajaran umum. Dan seluruh Indonesia, semuanya sekarang sudah mulai adanya melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Ini menandakan bahwa ternyata di Indonesia alhamdulillah untuk COVID-19 ini sekarang sudah mulai melandai. Dan semoga di tahun 2022 ini benar-benar nggak cuma hanya sekolah saja yang benar-benar sudah mulai membuka sekolahnya selama 100%, tetapi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia itu sudah 100% berjalan dengan normal. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya Khalid Al-Farisi di acara Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Dan memang kita lama sekali libur bahasanya, lama sekali kita mulai sudah hampir berapa bulan ya, berbulan-bulan, mungkin sekitar 5 bulan sampai 6 bulan kita harus istirahat dulu lah, karena memang banyak kegiatan sekolah yang memang sangat banyak sekali, panjang sekali dan sangat menguras tenaga, apalagi kamera-kameranya ini harus dipakai, jadi otomatis kita sementara untuk slow dulu, tidak melakukan kegiatan-kegiatan podcast dulu. Padahal memang podcast ini sebagai kegiatan unggulan di SMK Negeri 1 Warangasem ini. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Dan orang ini memang beliau ini adalah mungkin bisa dikatakan seorang sosok guru yang sangat inspiratif. Beliau adalah orang yang memang dari awal pencetus beberapa kegiatan kekiswaan, dan sekarang beliau sudah beberapa tahun ini sudah mungkin bisa dikatakan off ya dalam kegiatan kekiswaan, tapi fokusnya di sarana prasarana. Dan kita sambut dan Pak Aziska Retorika. Selamat siang Pak Aziska Retorika. Selamat siang Pak Khalid. Di tahun 2022 ini kita mungkin mempunyai suasana baru. Alat podcast baru. Alhamdulillah. Alat podcast baru, sound yang benar ya. Ini ada keren, ini juga. Keren. Dulu yang namanya podcast itu Pak Aziska, kita pakainya soundnya kamera. Jadi kalau kita ngomong ya nggak ngerti suaranya apik pora. Nggak sampai kayak gini terus kita ngomong terus suaranya di sini enggak ya. Dan ternyata nggak nyangka ya kita punya kayak gini. Ini bertahap, nih soalnya bertahap dari nol, nggak ada apa-apa, kamera biasa. Ternyata sekarang sudah memakai alat podcast yang lumayan mahal, tapi nggak sama mahal Close the Door ya, karena memang beda lah. Tapi ini sudah alhamdulillah banget Pak Khalid. Kita sudah memiliki alat yang luar biasa ya. Bisa dipakai guru, bisa dipakai anak-anak. Yang ngobrol-ngobrol kayak gini kan cocok lah kita pakai mic yang kayak gini, device-nya oke. Gimana Pak Aziska kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ya selalu semangat lah Pak kita untuk biar imunnya tetap bagus. Iya. Untuk kegiatan selama ini kira-kira kegiatannya apa Pak Aziska? Ini kan Desember dari kemarin kan memang kita juga sibuk sekali. Untuk kegiatan Pak Aziska sendiri sementara ini apa yang dilakukan untuk di sekolah ini? Di sekolahan alhamdulillah kita kan dipercaya pemerintah untuk melaksanakan revolusi industri 4.0 dan ini sekolah-sekolah pilihan Pak. Langsung program dari Bapak Presiden.
Ya kita selama 3 bulan terakhir ini kita full kegiatan, ada kegiatan fisik, ada peralatan, kemudian ada juga penguatan pembelajaran, Yeah, jadi ada bintek-bintek. Ya itulah kegiatan kita selama ini. Semoga bisa manfaat lah untuk sekolah kita, apalagi sudah dipercaya pemerintah dengan program yang sangat luar biasa. Itu kegiatannya dalam artian apa sih Pak, kan banyak yang bingung ya, tiba-tiba sekolah kita di depan ada gedung seperti Indomaret yang gede, terus gurunya sibuk banget saben waktu itu ada workshop, terus ke depan ini udah mulai TB katanya sudah mulai ada alat-alat yang canggih. Nah ini kan banyak ya, mungkin orang yang tanya, nggak cuma hanya siswa tapi orang tua siswa ataupun guru-guru yang lain yang mungkin tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini pasti bingung, ini kegiatan apa, kok tiba-tiba berbulan-bulan tiba-tiba langsung bangun gedung, tiba-tiba ada alat. Nah kedepannya itu seperti apa Pak gambarannya untuk kegiatan 4.0 ini? Iya, ya jadi bantuan dari pemerintah ini kan ada 3 ya. 3 yang pertama yaitu pembangunan fisik. Seperti yang kita lihat itu sudah jadi, alhamdulillah. Di depan sekolah kita itu menjadi view kita, menjadi ikon kita. Bahwasanya kita adalah sekolah revolusi industri, kawasan prioritas untuk tekstil dan garment. Dengan teknologi 4.0, berarti sudah canggih lah alat-alatnya. Kemudian yang kedua itu bantuan peralatan, Pak. Jadi peralatan yang kita miliki itu sudah computerized semua. Apa itu maksudnya? Mister, mohon maaf ini saya guru bahasa Jawa jadi nggak tahu bahasa Inggris. Kebanyakan makan gedok sama megono. Jadi beliau itu guru bahasa Inggris. Jadi ngomongin sakarepe dhewe lha aku kan guru bimbingan dan konseling. Pahame kowe tak kamu apa ngomong lagi. Padahal bimbingan konseling itu banyak ini ya pemirsa ya. Banyak pakai bahasa Inggris, kadang juga pakai bahasa yang enggak jelas. Aduh, sikilku kok Dedi. Senebet. Gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi tadi computerized tadi ya. Jadi mesin jahitnya itu sudah ada komputernya di situ. Jadi ada tombol-tombol. Oh, gitu. Iya, jadi bisa diukur disetting ya kecepatannya berapa. Kemudian alatnya canggih semua, sudah mulai dari mesin jahit yang single needle jarum 1, kemudian alat untuk bisa pasang kancing. Itu semuanya pakai komputer, termasuk mesin obras, kemudian mesin bordir. Kita mau bordir kayak apa itu sudah bisa disetting semua. Sudah ada monitornya, nanti bentuknya seperti apa, besarnya dimensinya berapa. Itu langsung kayak printer itu. Itu luar biasa. Nah, alat-alat itu alhamdulillah kita miliki. Lah ini penyedia alatnya saja kaget, Pak. Apa iya sih sekelas sekolahan kok beli alat-alat yang secanggih ini? Sampai berkali-kali telepon ke kita, bener enggak nih SMK order? Alat-alat ini harusnya di pabrik garment, Pak. Gitu. Ya itulah memang harapan pemerintah dengan adanya peralatan yang luar biasa, anak-anak tuh masuk ke industri nggak kaget gitu. Walaupun awalnya kita juga kaget, wah alat apa ini? Kita biasanya kan mesin-mesin yang konvensional itulah. Pakai kaki. Ya tapi ini pakai kaki kayak gas itu kan. Bopo kayak ngerti. Yang penting ada ada dinamonya kemudian. Tapi kalau ini sudah computerized semua. Kemudian kita punya plotter, jadi kayak printer besar untuk buat pola. Printer besar ya. Iya, jadi nanti polanya dicetak di kain seperti itu. Kemudian kita dapat juga peralatan komputer PC, beberapa PC yang digunakan untuk anak-anak buat desain. Desainnya itu ya pakainya sudah computerized. Jadi anak-anak sudah tidak menggunakan tangan lagi. Ya, ada sih yang mereka menggunakan tangan itu masih, tapi untuk yang komputer kan kita ikut ke ini kan perkembangan zaman saat ini. Itu yang manfaat sekali. Yang ketiga penguatan pembelajaran tadi, Pak. Kok bintek lagi bintek. Ya memang Indonesia kan mengatakan di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya kan begitu. Jadi pemerintah itu mewujudkannya di bidang pendidikan. Ini pemerintah memberikan dukungan berupa fisik dan juga mental. Artinya buat apa kita punya alat yang bagus, punya gedung yang sesuai dengan ini kan 4.0 kayak gitu. Tetapi kalau mental kita, artinya guru-gurunya, siswanya kok tidak diberi
penguatan terkait dengan pembelajaran itu ya percuma. Sehingga banyak kemarin bintek-bintek yang pematerinya itu dari para praktisi, kemudian dari dari industri, kemudian dari pengawas, dari unsur kementerian kasih masukan ke kita, dan ini menjadi hal yang baru. Menginspirasi kepada kita semua, para bapak ibu guru, dan tentunya juga anak-anak, karena anak-anak juga ada binteknya. Itu wow, kita harus betul-betul melakukan lompatan-lompatan dan inovasi. Jadi ini manfaat banget Pak. Nah, bintek ini pasti yang namanya untuk kegiatan seperti itu kan pasti ada target, di mana pemerintah akan menginginkan sebuah sekolah nggak cuma hanya bahasa umumnya masyarakat umum ini hanya menyelesaikan anggaran saja. Ini beli barang, ini kegiatan bintek, ini menghabiskan anggaran saja kan enggak. Pasti kalau kita di sekolah pasti ada juntungan untuk kedepannya. Nah, kira-kira roadmap ataupun gambaran keren, untuk bahasa Inggrisnya mulai keluar tuh. Kita duduk berapa jam? Ini saya duduk 1 jam sama Pak Siska. Besok pas berangkat ke Inggris ini. Jadi bahasanya roadmap. Road itu jalan, map itu peta. Jadi peta jalan. Iya, gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya kira-kira cita-cita ataupun mungkin target yang diharapkan untuk adanya mungkin ya sekolah fasilitas yang sudah kayak gini. Ini masuk podcast ini kan dari 4.0 ini ya. Betul, ini teknologi banget ini. Nah, untuk ke depan kira-kira seperti apa, Pak? Cita-citanya. Ya tentunya pemerintah itu kan memberikan stimulus ya, pemantik istilahnya. Jadi program ini itu tidak berhenti sampai di sini, Pak. Harapan pemerintah nanti apa yang sudah diberikan pemerintah tetap terus dikembangkan. Maka tindak lanjut dari SMK kita ini, insya Allah kita akan adakan forum group discussion untuk membahas tindak lanjut daripada kegiatan ini. RTL-nya, rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa. Jadi sekolah kita itu nanti didesain sesuai dengan harapan pemerintah. Dan harapannya nanti pemerintah juga akan memberikan pendampingan dengan bantuan-bantuan terkait dengan hal yang serupa, sehingga sekolah kita itu betul-betul dikawal. Nah, mungkin kita sudah berjalan, tapi kalau tidak ada yang mengawal mungkin ada hal yang kurang pas kan. Nah, kalau nggak ada yang mengingatkan kan repot Pak. Maka ini diingatkan. Nah, maka tadi roadmap-nya tadi, cita-cita visi misi kita ke depan, tentunya SMK kita itu menjadi SMK yang menjadi pusat pelatihan. Pelatihan apa monggo bisa dilaksanakan di sini. Kemudian siswanya itu memiliki kemampuan, kompetensi yang bagus, dan karakter yang tentunya sesuai dengan harapan pemerintah, jiwa Pancasila dan sebagainya. Kemudian budaya kerja yang ada di industri itu tertanam betul di anak-anak. Kita punya impian Pak, tentunya tidak hanya sekolah kita ya, Kabupaten Batang itu kan saat ini menjadi cewek cantik tuh Pak. Punya magnet yang wow gitu. Usaha di mana-mana, pabrik bakal dibangun di mana-mana. Gue banjir di mana-mana enggak gitu dong. Banjirnya banjir rezeki aja. karena doanya nggak jelas nih pemirsa nih. Aduh. Jadi gini, Batang itu ke depan paling nggak sekira 2-4 tahun ke depan akan disulap menjadi kota industri seperti Karawang, seperti Jawa Barat, dan kita termasuk akan menjadi kota yang besar dengan UMR semoga 5 juta. Jadi gaji saya akan naik. Gede. Ditambah yang enak-enak aja tuh. Jadi kayak gitu. Nah, termasuk itu juga bahasanya gini ya. Karena kota kita ini bahasanya bal-balan, kota ini mau juara, ini kota ini mau sukses. Karena kota ini nanti ke depan akan menjadi kota yang mungkin bisa dikatakan sebagai lumbung industri. Apakah kegiatan di SMK ini juga ada hubungannya dengan itu? Oh pasti Pak. Jadi tadi seperti yang saya katakan, Batang itu nanti akan menjadi kota yang luar biasa. Bayangkan Pak, 4.500 hektar Pak. 4.500 hektar. Tuh, itu akan diisi oleh industri-industri. Tentunya dibutuhkan berapa banyak tenaga kerja di sana. Nah, harapan dari pemerintah Kabupaten Batang itu kan putra daerah bisa masuk Pak. Sebagai ini. Pastinya seperti itu ya. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya untuk
apa namanya kita semua ya warga Batang, termasuk SMK yang menyiapkan tenaga kerja itu tidak hanya kompetensi. Bisa saja anak ini misalkan tata busana nih bisa jahit bagus, ya. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, dia bisa 1 bulan 2 bulan dia resign. Karena mungkin tidak terbiasa dengan budaya kerja yang ada di sana. Mereka harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa, target yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, inilah jawaban daripada itu. SMK Revolusi Industri dengan kawasan prioritas terutama untuk tekstil dan garment ini. Dan tentunya akan diikuti oleh program keahlian yang lain. Kalau misalkan sekolah yang lain pun memiliki pemikiran yang sama, Pak. Mungkin peralatan belum memiliki. Mungkin ada sekolah yang berpikir, aduh, saya sekolahnya kecil, Pak. Saya nggak punya sarana prasarana. Tetapi kalau sumber daya manusianya itu memang betul-betul mau berkembang, dia mau belajar, mau berjuang, walaupun nggak punya alat bisa pinjam, bisa sekolahan yang lain, atau mungkin bisa kerjasama dengan industri untuk bisa mendapatkan bantuan alat. Itu kan tinggal caranya aja. Tapi yang penting sudah punya kemauan. Kemudian anak-anak itu sudah dibiasakan dengan budaya yang ada di dunia kerja. Bagaimana mereka melalui jalur keselamatan, kemudian berpakaian, kedisiplinan, kemudian apa namanya mengerjakan tugas tanpa mengeluh, tidak ingin yang enak-enaknya aja, iya kan? Kadang kan orang inginnya, aduh saya pengennya kipas-kipas dapat duit, tukang sate itu Pak. Itu kan menjadi masalah juga Pak Siska. Ini sebagai pelajaran juga untuk anak-anak ya, dimana banyak orang anak-anak yang cuma hanya membayangkan angan-angan saja. Iya. Dia ingin hidup enak, tetapi nggak mau usaha. Dan yang terjadi adalah sekarang ini, apalagi tambah kemarin baru saja kita termasuknya off lama ya. PTM itu libur lama, jadi sebuah liburan yang terbuai panjang, bayangin dua kaum tahun rebahan 2 tahun kita liburan, ndak mangkat sekolah, ra ngopo-ngopo, urip mung koyo ngono wae dolan HP. Nah, akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan mengeluh dengan kondisi perekrutan yang ada, termasuk di SMK di Batang. Orang-orang yang mayoritas adalah sebagai anak-anak apa aja namanya Pak? Apa jadinya? Anak-anak tuan rumahnya ya, orang yang memang di daerahnya. Iya, putra daerahnya. Ternyata lebih banyak yang mungkin bisa dikatakan di perusahaan itu yang resign kebanyakan dari putra daerah. Dan mayoritas orang-orang di sekitar. Nah, kira-kira kedepannya solusinya apa Pak untuk itu? Kan sulit juga ini. Ya, ini ya solusi mungkin banyak Pak ya. Kalau kita kan ngobrol santai aja nih. Jadi sebuah perjuangan itu mungkin tidak harus selalu jalan mulus bertabur bunga Pak. Tetapi mungkin ada onak dan duri di sana. Pandemi ini apa ya? Tahu-tahu datang, siapa yang tahu? Kalau misalkan ini negara kita, negara lain juga kena. Ini ini internasional Pak. Permasalahan ini. Maka tidak bisa dihindari. Yang tadinya kita tidak kenal dengan pembelajaran daring, mungkin asing ya, mungkin kenal tapi asing ya. Mau tidak mau, semua orang di semua wilayah, baik ada internet maupun tidak, harus melakukan itu. Sehingga anak-anak yang tadinya harus berangkat sekolah, sekarang tidak di sekolahan, harus dari rumah. Di rumah kalau misalkan pembelajarannya terlalu lama, kuotanya jebol Pak. Walaupun ada kuota dari pemerintah, tetap saja kalau misalkan 8 jam per hari kalikan 6 hari apa 5 hari kerja itu waduh luar biasa Pak. Maka anak-anak ini mindsetnya itu ya nyantai Pak. Itu di semua negara mungkin kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau menurut saya sih, ini kan ngobrol antara seorang Pak Khalid dengan Arsiska gitu ya. Jadi ya ngobrol kayak gini yang pertama orang tua Pak. Mau tidak mau kan. Bahwasanya rumah itu adalah sekolah pertama buat anak-anak. Maka orang tua itu harus peduli dengan pendidikan anaknya. Kemudian ngecek tugas dan seterusnya. Yang kedua sekolah Pak. Yang ketiga adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan itu juga memberikan dukungan, dorongan. Kalau SMK berarti ada industri di sana Pak. Industri itu sebenarnya mereka sangat welcome kok dengan sekolah. Kalau sekolah itu ingin ngobrol dengan industri, permasalahannya yang dialami sekolah bagaimana bisa dibahas bersama, karena industri juga butuh tenaga kerja yang sesuai dengan harapan mereka. Nah, jadi
buat kalian semuanya. Mungkin ini sebagai apa ya, hal yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk kita selesaikan, tapi ini bukan kita juga yang harus berjuang, tapi kalian. Di mana sekolah kita sudah punya dukungan sebuah sistem 4.0 ya, 4.0, di mana semua kegiatannya itu sudah menggunakan teknologi masa baru, dan di mana alat-alat yang ada di dalamnya itu sebagai alat-alat yang memang seperti di pabrik-pabrik. Nah, tinggal kembali lagi ke kalian bahwa bagaimana mental kalian untuk bekerja seperti apa, ke depan seperti apa. Tempat pekerjaan sudah ada. Betul. Lapangan pekerjaan sudah luas, didukung pemerintah. Nah, tempat sekolah sudah besar, sudah menyesuaikan, tinggal kitanya mau berjuang apa enggak. Kalau nggak mau berjuang ya sulit untuk bisa. Ya yang kita semoga tidak terjadi, Pak. Yang kita takutkan kan kita jadi tamu di rumah sendiri. Nah, itu Pak. yang mungkin sulit. Iya kan. Ketika kan nggak terpenuhi dari tempat kita, banyak yang resign, kemudian nggak mau ke sana, kita pilih yang nyantai-nyantai saja. Ya jangan salahkan kalau ada orang-orang dari luar masuk ke daerah kita. Untuk yang ini berarti untuk yang bangunan dan sebagainya sudah hampir selesai ya Pak Siska? Alhamdulillah kalau bangunan kita kan targetnya akhir tahun, Pak. Ini selesai. Ini sudah peralatan juga sudah mulai masuk gitu kan, supaya bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak, Pak. Ya semoga semoga ini semoga ini juga, mohon maaf ini bentar. Semoga ini juga bisa ke depan bisa lebih baik ya. Amin. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ini kembali lagi, ini di luar konteks untuk soal masa sekolah. Pak Siska itu aslinya di SMK itu dari tahun berapa? SMK mana? SMK Warangasem. Saya SMK Warangasem 2013, Pak. 2013. SMK ini kan berdiri tahun 2011 ya. 2011, kemudian 2013 saya bergabung. Kalau jadi guru SMK itu saya 2004, Pak. 2004? Iya, di SMK 1 Batang. Nah. Sampai dengan tahun 2014 itu saya full pindah ke sini, sudah tidak di SMK Batang lagi. Begitu. Nah, perjuangan ini perjalanannya sangat panjang. Saya dengar itu banyak kisah bahagia, banyak kisah sedih. Mungkin bisa diceritakan Pak Siska dari awal jenengan berkarya. Ini awal itu bahas apa? Ini kan ingin gitu aja. Ngobrol ini industri, wow, mati teknologi ini ngikut pribadi arus. Kan namanya juga tarik cerita menarik, Syahdu dan inspiratif. Utamanya adalah menceritakan tentang narasumber di mana perjalanan yang sangat bisa menginspirasi orang banyak. Wong saya aja bisa lolos ASN kan gara-gara inspirasinya jenengan toh. Lebay ini. Jadi untuk itu mungkin bisa diceritakan kisah masa lalu dari awal mulai menjadi seorang guru, terus akhirnya bisa di Neswara menjadi sosok Pak Siska yang luar biasa, menjadi motivator guru-guru dan teman-teman yang lainnya. Ini seperti apa sih Pak ceritanya, Pak? Jadi saya dulu ketika masih mahasiswa itu kerja di sebuah kursusan, Pak, di Surakarta. Itu lembaga TOEFL. Ya. Saya kerja di Karisdenan Surakarta, Klaten, Boyolali, Karanganyar dan sebagainya itu kan. Kemudian ibu saya tidak ingin anaknya jauh, apalagi kerjanya muter-muter kayak gitu. Kowe iki bakal tuwa, kowe butuh urip sing ngene. Saat itu saya nggak ngeh gitu. Nah, terus bagaimana Bu? Yes, pokoknya ngabdi-ngabdi ra apa-apa. Akhirnya saya diminta untuk ngabdi di sebuah sekolah. Dapatlah di SMK 1 Batang gitu, Pak. Apa ini? Sudah mulai mau menarik ini. Nanti panas. Dengarkan langsung panas. Jadi guru horor. Horor banget. Hororer. Ya mohon maaf ya orang kan horor. Nah, tapi memang kita menjadi horor gitu. Gajilah sepiro kerjanya tenang lalu. Terus lanjutkan. Jadi saya kerja di SMK 1 Batang tahun 2004. Ya. Terus setelah itu saya nikah, Pak, motor saya jual buat nikah. Itu. Kita jawab padanya, Pak, yang ngomong aja nggak apa-apa ini biar. Terus gimana lagi, Pak? Semoga istri saya semakin mencintai saya, Pak, ya. Jadi Oke, jadi terus saya naiknya sepeda onta miliknya simbah saya, Omar Bakri itu. Istri saya hamil 4 bulan itu saya kontrak, Pak, di Pelampitan.
Satu kamar itu apa namanya untuk berdua. Ya. 1 bulan 200.000, honor saya 200.000 Pak. Mending yang sekarang ini, honorer sekarang nggak sehoror dulu. Gaji 200.000. Ngekos 200.000. Mangan melu sopo, terus lahiran melu sopo, ngontal lagi bensinnya sekondi. Jajan ora karuan-karuan. Istri saya gajiannya 3 bulan sekali Pak. Itu kalau tertib. Jadi ya, tapi alhamdulillah. Jadi matematika Allah itu beda dengan kita. Kita ya selalu berpikir baik aja lah. 2004 sampai 2014 Pak. 2014 saya baru ada pengangkatan K2 saat itu. Saya baru diangkat. Kemudian SK saya di SMK Warung Asem. Apa yang saya lakukan di sana itu ya dinamikanya banyak Pak. Saya ngajar di negeri, dalam negeri dan di luar negeri gitu kan. Tapi semakin banyak tekanan saat itu menjadi tantangan buat saya pribadi untuk tetap bertahan menjadi seorang guru apapun itu. Karena memang wis kebacut nyemplung Pak ya. Jadi semakin ditekan semakin berjuang, maka akhirnya saya pun bisa menghasilkan karya Pak, sebuah buku dengan judul Guru Honorer Hidrolis Pak. Aku tembe lagi ngerti. Iki nek ngerti kok ngene bukune tak gowo. Tapi buku sudah jadi, sudah cetak alhamdulillah. Sudah ISBN Pak. Jadi ceritanya gimana itu Pak? Maksudnya menceritakan apa soal masalah guru honorer? Ya tentang guru honorer, artinya mereka kan berjuang untuk sekolah itu luar biasa. Kemudian mohon maaf tuh ya, namanya apa honorer itu karena mungkin masih muda Pak ya, dikasih kerjaan kan banyak Pak. Ya. Jadi yang senior pekerjaannya 1, yang junior berarti kasih 2 atau 3. Ya tetap aja kita kerjakan. Yang penting terus berjuang tanpa menyerah, dan kekuatan kita itu siswa Pak, anak-anak. Anak-anak itu ketika kita berada di depan anak-anak itu, wah itulah kekuatan kita untuk tetap bertahan menjadi seorang pendidik, seorang guru. Apalagi kalau situasinya di luar kelas Pak, nyantai gitu, kayak anak-anak eskul atau mungkin anak-anak yang entahlah apa hobinya ngumpul di sekolah, nggak pulang, itu luar biasa Pak. Bisa ngobrol sama mereka, kita tahu pengalaman mereka dan kita bisa memberikan masukan-masukan pada mereka. Yang saya tanamkan pada anak-anak itu jangan takut untuk bermimpi. Life without dream is life without hope. Hidup tanpa impian itu hidup tanpa harapan. Itu tanpa impian, itu tanpa harapan. Tanpa harapan. Jadi harus punya impian dan tuliskan impian itu di tempat yang biasa kalian lihat. Yang penting bukan kaca helm. Kalau kaca helm nutupi nanti nabrak. Kalau zaman dulu, kan pasti apa ya namanya yang masih guru honorer itu masih berjuang luar biasa. Ada sih Pak. Ada nggak sih Pak kisah-kisah yang mungkin paling dramatis yang pernah jenengan rasakan menjadi seorang guru honorer, di mana perjuangan titik terendah jenengan sebagai seorang guru itu mungkin bisa diceritakan? Iya, jadi guru honorer itu jadi Pak, saya ngontel, kemudian apa namanya sama istri mau memeriksakan anak saya, maksudnya periksa bidan tuh Pak. Itu bayarnya kalau nggak salah saat itu 20.000. 20.000. Rono duit Pak. Belas itu. Jadi akhirnya apa namanya talak switsal itu loh Pak. Itu kan tak buat celengan, saya nyelengi tak cemplung ke itu. Akhirnya tak bongkar, uangnya tak hitung Pak. Ada receh itu sekitar 22.000. Saya ke warung Pak. Tak jual ke ning warung. Itu. Kemudian ya akhirnya bisa dapat duit ora receh, mosok ning bubidan receh kok ora penak Pak. Itu. Kemudian saya dari Pelampitan saya ke Pasekaran Pak. Pasekaran. Itu kalau berangkat sama istri saya boncengan penak Pak, temurun jus gitu kan. Lah naik sepeda Pak. Sepeda Pak. 2005. 2005 itu saya ngontal itu dari Pasekaran Gang Botol. Itu kalau pulang istri saya naik angkot, saya tuntun itu sepeda. Naik sepeda. Wes marem Pak itu. Itu betul-betul Umar Brake yang saya lakukan, dan dibandingkan dengan yang ada di kursusan itu jauh Pak. Pendapatannya besar di kursusan. Lah kursusan itu sekali mengajar dapat duit. Tapi kalau guru kan enggak. 1 bulan kerja 1 bulan dibayar 1 minggu gitu Pak ya. Itu kan pirang jam kan minggu itu. Itulah. Tapi karena saya karena itu
keinginan orang tua ya pasti mendoakan saya, mungkin ketika saya tidur orang tua bangun doakan saya, kan enggak tahu, mungkin orang tua puasa juga untuk tirakat gua anake ya kita juga tidak tahu. Alhamdulillah 2014 saya bisa ini. Yo ngrasake ono yuyu kangkang di dada. Jadi abdi negara ya harus kita syukuri. Jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan ini dengan susah payah, jangan ada istilah mosok PNS karo honorer malah sregep honorer, ya jangan sampai. Kita syukuri itu untuk tetap bekerja dengan baik, berintegritas sesuai dengan apa yang diamanahkan pemerintah, Pak. Jadi memang ini bukan cukup ini untuk kalian ya sebagai siswa-siswa SMK, siswa bahwa guru itu jangan kalian anggap bahwa guru itu enak hidupnya. Jadi memang mereka mengajar kalian, memberikan sebuah pendidikan itu bukan mencari gaji, tapi mencari keberkahan, di mana Berkah, betul. banyak sekali guru-guru yang dihitung kon numpak motor sampai bensinnya dari rumah sampai ke sekolahan itu ya enggak lebu, tidak bisa untuk gunakan apa lain, cuma untuk hanya bensin toh. Tapi karena memang sebuah rasa di mana beliau-beliau ini benar-benar berjuang untuk pendidikan, akhirnya berapapun uang yang didapatnya ya dilakoni. Dan banyak sekali sampai sekarang mungkin bisa dikatakan guru-guru yang hanya gaji 400, 500. Ono sing ngomong bahwa kok gelem jadi guru mau apa sarjana S1 gaji semono. Itu bukan cuma masalah gaji, tapi memang keberkahan hidup sebuah perjuangan, di mana kalau memang guru pikirannya adalah uang terus, ya nggak bakal ada orang-orang pintar di negara. Nggak ada habisnya kalau kita ngejar dunia, Pak. Nah, Betul. dulu jenengan itu sukses menjadi seorang yang bisa dikatakan dalam hal seni teater, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya? Ya enggak sukses sih, Pak. Itu kan saya cuma suka teater, Pak. Jadi kalau ada tampil teater itu kan dulu ketika di kampus ada drama atau apa, itu saya suka nonton itu. Jadi ke teater itu kan bagaimana kita keluar dari diri kita, kemudian kita mencoba untuk menjadi orang lain. Berarti kan kita belajar untuk memahami orang lain. Ketika kita berperan sebagai orang yang seperti ini, kita harus bagaimana. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang egois, Pak. Akhirnya di SMK Batang saat itu, karena memang saya diamanai sebagai pembina ekstra kesenian. Dan saya tahunya teater, naik gitar ya so sitik-sitik, Pak. Nah, ya musik, tapi saya ajarkan anak-anak sesuatu yang beda, yaitu teater, dan mereka saya buat kelompok, dan kelompoknya saya beri nama Undercover. Undercover itu artinya kan penyamaran, Pak, ya. Tidak menjadi diri sendiri, menjadi orang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu Undercover masih berdiri dan beragam, Pak, kegiatannya beragam, pembinanya juga memang teman saya dulu mahasiswa itu sudah sering saya ajak untuk collab gitu kan sama anak-anak. Karya-karya mereka luar biasa sekarang, sudah nggak zaman dulu lagi. Yang penting anak-anak itu kita kumpulkan, kemudian kita beri semangat, kita beri program-program gitu kan, kita beri nama sehingga itu menjadi semangat buat mereka. Ya alhamdulillah awalnya Undercover cuma 2 orang, Pak. Pada waktu itu. Dan belum ada sebelumnya, Pak. Sebelumnya tidak ada, ya ada sih ekstra kesenian, cuma bubar semua, Pak. Senior-seniornya itu udah kabur. Iki wong anyar ki sapa ora. Nah terus akhirnya ada 2 anak, kamu mau? Betul, Pak, saya mau, Pak. Kalau mau sekarang lari keliling lapangan. Karena kan untuk teater itu kan harus ada pemanasan, Pak, ya. Fisik, terus habis itu olah vokal. Kira ini teater gitu. Atau PKS ini sebenarnya. Jadi mereka udah fisik, kemudian olah vokal, mereka saya kasih untuk peran ini itu bagus. Lah kok cerita karo koncone kita ya, Pak. Wah, jebule kok asik ngisuk gitu. Akhirnya banyak yang ikut teater. Kemudian alhamdulillah anak-anak itu sekarang itu Pak, sudah ada yang jadi pegawai negeri di mana? Kajen. Alhamdulillah. Yang satunya jadi guru PAUD. Yang satunya lagi itu malah jadi teman saya tuh, guru agama di SD Lebo, Pak. Dulu undang-undangnya Pak Ustadz, sekarang jadi guru agama, Ustadz. Alhamdulillah berkah itu Undercover, Pak.
Karena ketika ketemu sama anak-anak itu kan beda dengan pelajaran ya. Kalau Ya. pelajaran itu kan kita ngobrolin masalah materi itu. Apa namanya, anak-anak itu bisa memahami materi. Tapi kalau di eskul itu kan pembina itu kan membina. Kalau pelatih ya melatih. Kalau Ya. misalkan jadi satu ya bagaimana melatih, bagaimana membina. Ya. Dan anak-anak itu kan mungkin mereka punya masalah di rumah. Jadi pakai teman ngobrol. Kemudian juga mungkin mereka punya bakat yang mereka belum ketahui. Ya. Ya. Kita bisa akhirnya kita kasih masukan, kamu ketoknya kok suka di seni, lebih baik kamu seni. Sehingga anak-anak yang suka gambar-gambar itu Pak, itu saya titipke di teman saya yang pinter gambar. Mas Ribakdo itu kan teman saya itu, titip ke sana. Yang suka musik saya titipke di studio musik, yang suka nari saya titipke di tempatnya Sanggari Mbah Sukim jenengan pirsa ya. Itu sehingga kami boleh saja di sekolahan mungkin sepi, tapi di luar mereka rame, artinya mereka melakukan latihan-latihan tidak harus di dalam. Tapi dengan kemitraan itu kita ada di luar gitu. Pas pelaksanaan apresiasi seni baik pada saat perpisahan maupun kita adakan secara mandiri, itu anak-anak itu tampil. Dan itu menjadi kebahagiaan untuk seorang pembina. Tidak bisa dibayar dengan rupiah Pak. Kalau menurut saya pribadi, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan yang kita rayakan antara pembina dengan anak-anak itu keren banget Pak. Dan perlu kalian tahu ya bahwa Andre Clover itu sudah sampai sekarang ya, sampai sekarang masih, jadi sudah besar, sudah enggak cuma hanya teater tapi buat film kalau tidak salah itu. Banyak sekali cita-cita. Sosmednya juga ada, saya juga ikut itu. Nah, ini Pak Aska itu orang yang multi talent. Apalagi nggak cuma hanya kegiatannya aja, wajahnya aja seperti Panji siapa namanya itu stand up comedy Panji Pranasewu ya Pak, siapa itu Panji? Tahu siapa, Panji katanya saya mirip Uya-Kuya juga. Seperti Panji. Orang banyak sekali kan tak pernah hati kayak itu punya Panji tenan ya. Apa iya sih? Ngomongnya barangnya ngadul gitu. Tapi kalau saya lihat orangnya itu enggak cuma katanya orang Pemalang jeneng itu ya. Pemalang, Tapi enggak cocok di orang Pemalang. Lah cocoknya kayak orang Jogja. Wong Jogja iki ngomongnya kanan kiri kanan bras kanan kiri kanan bras pinter. Nah jenengan itu seperti itu. Nah sekarang ini jenengan itu sudah menjadi anggota ketua PGRI provinsi cabang Warangasem. Dan di PGRI sepertinya sudah mulai berubah. Kalau saya lihat semua kegiatannya itu berbasis media. Jadi memang dulu yang namanya mungkin bisa dikatakan organisasi-organisasi itu kan karena mungkin mayoritas orang yang ngurus itu orang mungkin bisa dikatakan senior, itu kan apalagi belum adanya teknologi baru kan belum ada perubahan. Sekarang itu kan sudah mulai ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, jadi kan memanfaatkan media untuk menginformasikan bahwa ini loh PGRI Warangasem ini gimana Pak ceritanya? Jadi ketua PGRI itu kan pilihan Pak ya, itu sebuah amanah. Oh iya. Artinya dipilih oleh perwakilan-perwakilan dari ranting-ranting Pak. Kita ada 10 ranting. Ya. Mulai dari TK, kemudian madrasah, kemudian ada SD, SMP, SMK. Ya. Nah, dari pemilihan itu ya saya terpilih. Jadi itu sebuah amanah Desember tahun 2020. Kemudian dari situ saya lihat kok baru punya Facebook kalau nggak salah, belum punya Instagram, belum punya sosmed seperti YouTube juga belum. Hanya kita buat itu Pak, kita gebrak pakai itu. Kenapa? Supaya rekan-rekan tahu, rekan-rekan bisa melihat apa namanya kegiatan-kegiatan kita itu apa. Ya. Dan saya itu memang orangnya nggak suka yang anteng-anteng, yang diem-diem Pak. Mesti senengnya kegiatannya yono bae gitu loh. Nyari-nyari kegiatan apa itu kan karena dengan adanya kegiatan kita itu bisa dilihat kita organisasi kita itu hidup atau tidak. Ya benar. Nah, jadi seperti kemarin P3K itu bisa dikatakan cabang yang mengawali
Nah, Itu cabang kita Pak, bawa MMT. disorot ada itu Pak, teman-teman itu. banyak sekali media yang menyorot bahwa ini hal yang pertama dan memang jarang dan tidak pernah terjadi. Dulu pada waktu tes PNS mungkin kan saya juga ikut tes PNS dulu, dia ada yang namanya PGRI usang-usung yang demo, Iya. kayak orang mau demo bawa spanduk, semangat. Iya. Dan sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Ini dari mana Pak inspirasinya kayak gitu tuh? Ya inspirasinya apapun kalau kita lakukan dengan hati itu insya Allah itu akan ada ide Pak. Allah itu akan memberikan guidance ya. Ya bukan dari saya, ya Allah aja yang ngasih gitu. Kita itu melakukan sesuatu itu jangan untuk diri kita Pak. Kita di organisasi itu kan mikirkannya orang lain Pak. Lah insya Allah dengan mikir ke orang lain tuh kita akan dipikir ke itu. Insya Allah begitu Pak. Dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman honorer itu kan mereka butuh semangat. Mereka itu anggota PGRI. Nah di hari H mereka berjuang. Tentunya kan merindukan. Mana ini PGRI? Saya yakin semua anggota PGRI se-Indonesia itu yo ndongake Pak. Yo memberikan dukungan all out. Tapi kalau tidak ada ditunjukkan, mungkin teman-teman yang berjuang kan nggak begitu paham loh. Jangan aku didongake tenan pura. Tapi dengan adanya spanduk kita tunjukkan, kita beri salam kan selamanya kan begini Pak ya. Kemudian semoga sukses Bapak Ibu ini itu menjadi mongkok, menjadi kebahagiaan buat teman-teman. Oh saya menjadi anggota PGRI, ada perhatian dari PGRI. Ya itu simpel kayak gitu aja sih Pak. Kemudian biar teman-teman yang menjadi anggota PGRI ini, yang mohon maaf mungkin mereka sudah bernip ya. Itu kan akhirnya dengan melihat teman-teman yang berjuang itu ada empati Pak. Itulah solidaritas Pak. Jadi PGRI itu kan organisasi profesi, karena guru itu kan profesi Pak. Kemudian adalah perjuangan di sana. Kita memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan dibalut dengan yang namanya solidaritas Pak. Nah untuk jenengan sendiri kan pasti banyak gambarannya, apalagi kata sekarang yang namanya medsos itu luar biasa. PGRI sudah mulai punya medsos. Semua medsos sudah dipunya Twitter mungkin ya, karena memang belum tentu orang masyarakat umum punya Twitter apalagi guru. Iya. Jarang punya Twitter, mungkin kalau Facebook, Instagram sekarang sudah punya. Nah, kalau ke depan kira-kira cita-cita dari Pak Azizka itu seperti apa untuk ke depannya? Yang kaitannya PGRI. Ya kaitannya PGRI itu cita-cita ke depan anggota PGRI itu betul-betul memiliki PGRI dan bangga menjadi anggota PGRI dengan kita memberikan berbagai kegiatan yang menunjang untuk guru. Contohnya misalnya profesionalisme guru. Ini insya Allah dalam waktu dekat cabang Warongasem akan mengadakan pelatihan menulis artikel ilmiah Pak. Apik lagi ini. Nah, ini keren. Supaya guru-guru itu menulis di koran artikel ilmiah itu juga untuk angka kredit dan sebagainya. Kemudian terkait dengan akhlak itu kita adakan yang namanya pitutur luhur Pak. Setiap Jumat Kliwon ada kajian dari tiap ranting. Ini sudah jalan alhamdulillah. Kemudian di bidang olahraga kita ada yang sudah jalan itu bulu tangkis. Kemudian untuk musik itu ada klub musik ini baru kita rintis juga. Setelah lomba kemarin dan alhamdulillah terima kasih SMK Warongasem telah memfasilitasi studio. Jadi ini PGRI rasa seniawan. Jadi PGRI semuanya ada. Dari kegiatan seni ada, podcast ada, kegiatan olahraga ada, kegiatan apapun ada. Ini PGRI macam apa ini? Ini PGRI cabang yang mengungguli PGRI pusat. Jokowi. Kegiatannya aku rapenak karo bos sing pusat. Tapi ini sebagai contoh Pak, ini sebagai di mana ini ke depan akan menjadi pandangan bahwa ini loh PGRI itu juga cuma hanya kegiatan urusan rapat memperjuangkan tapi PGRI menjadi rumah betul. Di mana orang seni, orang olahraga dan sebagainya itu bisa masuk. Betul. Ini terakhir Pak Azizka. Siap. Jenengan itu punya kekuatan besar sekali dan banyak orang yang mungkin merasakan dampak kekuatan itu termasuk saya dan orang-orang lain dan banyak sekali contoh orang yang sudah sukses dari kekuatan yang jenengan berikan. The power of dream. Mungkin bisa ceritakan the power of dream itu apa? Ini luar biasa loh, the power of dream. Iya. Jadi tadi apa yang sudah saya sampaikan di awal, hidup tanpa impian itu
hidup tanpa harapan, Pak. Jadi orang itu bisa bertahan tidak makan itu berjam-jam bisa, Pak. Kita puasa itu kadang mungkin 1 minggu enggak makan, mungkin yang penting minum. Ya. Kalau nggak ada minum, nggak makan, nggak minum, orang bertahan mungkin bisa beberapa hari. Ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau orang nggak punya harapan, Pak, sedetik dia bisa berubah pikiran, Pak. Bisa mengakhiri hidupnya, Pak. Ngeri kan? Ya. Nah, itu loh. Ya. Jadi ketika menjadi guru honorer itu saya sering ikut training-training motivasi, Pak. Ya, kalau ada motivasi itu saya ikut. Dan satu saat saya ikut di sana ada teman saya itu namanya Pak Bambang Setio itu. Orang kenal tuh Pak Beng itu ya. Ya. Itu ngomongin masalah itu the power of dream itu. Anda mau bangun mewujudkan mimpi atau tidur untuk melanjutkan mimpi. Jadi kalau orang punya impian itu akan tertanam di bawah sadar, Pak. Jenengan kondur pulang kerja dari sini sampai rumah, itu saya yakin kok jenengan tuh tidak terus melihat jalan fokus, enggak, Pak. Kadang jenengan sok mikir apa, kadang sok jenengan ngalamun. Tapi karena ada alam bawah sadar panjenengan yang menuntun, naik kendaraan kecepatan sekian, kemudian jalurnya itu terus, itu kan tertanam, Pak. Jenengan itu ya sudah kayak gitu, kosok ngalamun gitu tetap aja, Pak. Artinya apa? Kekuatan alam bawah sadar itu dahsyat, Pak, 80%. Kalau sadar, bocah sadar sinau melu pelajaran, sadar tenanan itu 20%, Pak. Tapi kalau sambil menanamkan ke otak ini alam bawah sadar itu, makanya sekarang kan ngetren hipnoterapi kayak apa gitu. Itu kan untuk menanamkan itu, Pak. Nah, kalau kita menanamkan sesuatu yang positif, Pak, di dalam diri kita, kemudian itu kita persembahkan pada orang-orang yang kita cintai dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu yakinlah pasti Allah akan membimbing kita untuk meraih itu. Masalah waktunya kapan, yaitu kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas ketika kita sudah membuat sebuah impian itu kita tuliskan di mana sebagai target kita, dan suatu saat pasti akan terwujud. Itu saya sampaikan pada beberapa teman, ada juga siswa. Salah satunya adalah Yuda Safrilana, di mana dia itu memang sugestinya itu tinggi, Pak. Jadi kalau di hipnosis itu cepet banget itu dia. Dia itu pengen ke Perancis itu keturutan, Pak. Alhamdulillah dia bisa kesampaian itu, kuliah di Unsud, kemudian ada pertukaran mahasiswa, dia sampai ke Perancis. Nah, yang selanjutnya itu Dewi Pujiati, Pak, anak Tata Busana itu. Wah, itu dia sekarang udah luar biasa, sekarang jadi penyiar. Walaupun nanti dia itu kan sebenarnya tidak cocok, Pak, ning Tata Busana itu ini. Ya anak-anak kan kadang gitu, Pak. Juga jurusan apa janjane dhek sadar apa ora. Juga kuwi. Yang penting ning warung asem. Iya. Tapi kalau kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan tuh nyaman, Pak. Kalau enggak ya enggak. Itulah the power of dream. Jadi anak-anak sekalian, ngapain itu Pak, the power of dream tadi belum dijelaskan. Oh iya. Jadi kekuatan mimpi, Pak. Power itu kan kekuatan ya. Bagaimana kita menanamkan impian kita. Saya dulu menanamkan itu, saya bernip, Pak. Saya target. Caranya gimana tuh? Saya tulis, Pak. Jadi kalau di teorinya itu disuruh menuliskan target kita, Pak. Target kita itu apa, kita tuliskan, kemudian kita tempelkan. Ning ono syaratnya, Pak, niku janjane. Ada syarat apa, Pak? Konsolawal ala Muhammad ping 5.000. Apa ini? Syaratnya kita tidak memiliki sampah emosi di diri kita. Oh, aku pantes ta siji ra lolos iku. Nah, kuwi. Ono wong Pak pengen entuk arisan ya. Entuk arisan. Dia berarti pengen dapat. Oh, jenengan enggak ngomong yang itu, pantes tahap 1 enggak lolos ya. Lah kalau saya ngomong enggak ada ini. Pantes itu politik itu. Jadi memang saya merasakan di mana yang namanya the power of dream ini, karena saya upas di ini, saya merasakan di mana perjuangan dari pertama saya belajar terus saya tuliskan sebuah kata-kata, masuk saya, istri saya lolos P3K tahap 1 pada itu saya tahap 1 2021. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa menyuguhkan saya lolos di tahap 2. Alhamdulillah
Dan itu saya selamat pamah ya. di kamar, saya pamah di depan. Ini serius Mas, Mbak. Jadi saya tulis itu saya lolos P3K, lolos ASN 2021. Saya tempel di kamar, saya tempel di depan ruang tamu, dan setiap hari saya akan melihat itu. Jadi sebuah apa ya, seperti sebuah dorongan kekuatan yang tersendiri. Di mana setiap saya membaca itu ada sebuah motivasi luar biasa dari itu. Nah, alhamdulillah. Mungkin yang tahap 1 karena mungkin hati saya masih kotor ya, jadi akhirnya belum salah. Dan tahap 2, alhamdulillah Gusti Allah mengabulkan, dan itu yang namanya kekuatan the power of dream. Jadi syaratnya jangan ada sampai emosi. Jadi walaupun orang lain yang salah, kalau kita emosi sama orang itu nanti jadinya masalah, Pak. Sama mantan tuh kita gemes, mantan aja apa? Gemes, boy. Mantanku pirang ewu kayak. Tapi di skip yo, nek bojoku ora di masalah. Diinterogasi bojone. Jadi begitu ya, apa namanya? Untuk kita semualah, diri saya, panjenengan semua, rekan-rekan tuh. Kalau jengkel sama orang ya udah saperlune wae, udah belajar untuk mengikhlaskan. Situasi mungkin masa lalu. Kenapa ya bapak saya kok seperti itu, ibu saya begini? Kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti itu? Kenapa jalan hidup saya seperti ini? Kalau kita mikirin itu selalu nanti jadi apa, emosi. Iya. Makanya ini. Kemudian apa namanya? Mungkin dulu traumatik masa lalu. Mungkin ada teman ngasih ulet di sini terus bayang sampai sekarang gitu. Itu juga apa namanya kurang bisa menjadikan kenyamanan. Maka kita berupaya untuk menzirokan itu semua, Pak. Jadi kuantum ikhlas bukunya itu, Pak, ada namanya. Kuantum ikhlas. Nah, inilah mungkin beberapa cerita dari Pak Aziz kayak beberapa hal, beberapa pengalaman dari perjuangan menjadi guru honorer yang hanya gaji 200 sampai sekarang alhamdulillah menjadi ketua PGRI Cabang Warongasem yang merubah sebuah hal yang tadinya hanya jalan 1 langkah sekarang menjadi 500 langkah, dan semoga ke depan kita doakan Pak Azizka semoga tetap lancar, tetap sukses, menjadi kepala sekolah yang baik nanti ke depan. Cocok. Sekarang kan masih wakil, nanti ke depan mungkin pangkatnya sudah tinggi, akhirnya bisa jadi kepala sekolah. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga amin. Karena memang dari cerita beliau kita memahami bahwa perjuangan itu nggak cuma hanya dari mulut saja, tapi benar-benar kita harus lakukan dan harus diusahakan seperti itu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak Azizka yang perlu disampaikan, kata-kata terakhir. Mungkin closing statement. Nggak, ini Pak Khalid kok horor. Closing statement, kata-kata penutup mungkin. Salah ngomongin salah. Kata-kata penutup. Iya. Tapi Pak Khalid itu dapat The Power of Dream dari mana tuh infonya? Jenengan cerita. Saya pernah ngomong di depan jenengan juga ya. Jenengan Pak nangis lho Pak Azizka cerita lagi. Terus ngomong tulis ngene, terus tempelku Pak Khalid. Nek jenengan kotor ya ora lolos, saya kotor loh. Tahap 1 saya kotor. Tahap kedua alhamdulillah bersih jadi lolos. Oke. Closing statementnya adalah do the best and be the best. Apa kuwi? Artinya ya lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Ketika kita diamanai apapun itu, lakukan yang terbaik secara tulus, tidak mengharapkan apapun kecuali mendapatkan ridho dari Tuhan. Karena Tuhan nanti akan memberikan guides, petunjuk pada kita semua untuk melangkah seperti apa. Dan be the best, jadilah yang terbaik. Artinya kita berupaya untuk menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik yang seperti apa? Manusia yang baik adalah manusia yang selalu beriman, bertakwa pada Tuhannya. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk sesamanya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk Pak Azizka, Pak Azizka Retorika yang sudah hadir di acara Tarik Sis ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, dan ke depan kita akan mencari termasuk kepala sekolah ini, kepala sekolah belum pernah kita ajak di podcast ini. Nanti kalau bobo sesuk nganu banyak sebenarnya ya pemirsa
banyak di sekolah kita itu sosok-sosok inspiratif tuh banyak sekali sebenarnya. Tidak hanya guru. Di balik kamera ada Pak Andi Afan, juga boleh di podcast ini. Pak Afan, Pak Holid ini alhamdulillah. Ini banyak betul. SMK Warongasem itu saya berada di sini Pak, alhamdulillah Pak. Saya senang itu karena teman-teman itu punya semangat. Mereka tulus untuk mengembangkan sekolah ini karena sekolah ini kan masih baru Pak. Belum bisa memberikan apa-apa. Baru berapa tahun Pak? Sekolah ini? Sekolah ini kan 2011 berarti berapa tahun? 11 baru tahun 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun. Usia yang masih muda itu kalau anak-anak aja kan SD Pak. Iya kan. Itu luar biasa. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Semoga sekolah ini bisa maju. Kalaupun nanti ke depan mungkin apa namanya podcastnya yang presenter diganti sama ya harus ada orang-orang baru yang akan menjadi inspirasi nanti untuk podcast khusus saya nanti terakhir aja kalau saya ini sebenarnya mau saya podcast tapi nunggu nanti SK-nya resmi dulu nanti waktu toh ya. Mungkin itu saja, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa terus saksikan di Inspirasi TV Tarik Ses, cerita menarik sahdu dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yuk terus bilang jam 50-an 50